Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 10 paramita atau dasa paramita. Salah satunya adalah tentang dana paramita. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas bersama-sama salah satu contoh daripada abhidana. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan doa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, salah satu contoh daripada pelaksanaan abhidana adalah akan Bapak uraikan dalam kisah di bawah ini, yaitu kisah dari Pangeran Wiswantara. Pada dahulu kala, di kota Jetutara, terdapat sebuah kerajaan, yaitu Siwirata. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja, yaitu Raja Sanjaya, dengan ratu bernama Pusati. Pada saatnya, Ratu Pusati melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu dengan nama Wiswantara. Bersamaan dengan itu juga lahir seekor gajah putih yang begitu cantik, yang memiliki kekuatan yang sangat ajaib. Apakah kekuatannya? Yaitu bahwa gajah tersebut mampu untuk menurunkan hujan atau mendatangkan hujan. Pada saat usia 16 tahun, Pangeran Wiswantara menikah dengan seorang putri yang sangat cantik, yaitu bernama Putri Madi. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu yang satu putra yang diberi nama Jali, dan satu lagi perempuan yang diberi nama Kanhajina. Pada saatnya Pangeran Wiswantara menggantikan ayahnya, yaitu Raja Sanjaya, untuk menjadi raja di kerajaan Siwirata. Pangeran Wiswantara menjadi raja yang sangat dermawan. Kabar naik tahtanya Pangeran Wiswantara ini juga terdengar sampai ke kerajaan Kalingga, yang pada saat itu bahwa kerajaan Kalingga merupakan salah satu musuh daripada kerajaan Siwirata. Mendengar kabar ini, maka para Brahmin dari kerajaan Kalingga mendatangi kerajaan Siwirata untuk memanfaatkan kedermawanan daripada Pangeran Wiswantara. Para Brahmin meminta gajah putih yang dapat mendatangkan hujan, karena pada saat itu kerajaan Kalingga sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Kemarau yang terjadi berturut-turut selama 7 tahun. Raja Wiswantara memberikan gajah pecaya kepada mereka. Selain itu, bahwa raja juga memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang
meminta. Hingga akhirnya kelakuan dari Pangeran Wiswantara ini diketahui oleh seluruh rakyatnya dan menyebabkan kemarahan dari seluruh rakyat di kerajaan Siwirata. Selanjutnya rakyat meminta kepada Raja Sanjaya untuk naik tahta lagi dan mengusir Pangeran Wiswantara ke tempat pengasingan. Akhirnya Raja Sanjaya memimpin kembali kerajaan Siwirata dan mengusir pangeran, istri, dan kedua anaknya. Mereka disuruh pergi ke Gunung Wanka. Menuju ke Gunung Wanka, melewati hutan yang angker dan banyak sekali bahaya-bahaya, dan bahkan tidak sedikit penjahat-penjahat yang selalu mengintainya. Mereka mengendarai kereta istana yang ditarik oleh 4 kuda. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan 4 Brahmin dan meminta kuda-kuda yang menarik keretanya tersebut. Karena sifat kedermawanannya, maka pangeran pun menyerahkan kuda-kuda tersebut karena ia berpikir bahwa tanpa kuda pun masih bisa menempuh perjalanan. Karena tingkat kebajikan yang telah dikumpulkan oleh Pangeran Wiswantara, maka tiba-tiba muncul rusa emas yang merupakan penjelmaan dari para dewa yang kemudian menarik kereta kencana itu. Tidak beberapa lama perjalanan mereka kembali bertemu dengan seorang Brahmin yang kembali meminta kereta kencana tersebut. Karena kedermawanannya, maka Pangeran Wiswantara pun menyerahkan kereta kencana itu karena ia berpikir bahwa dia masih dapat melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Selanjutnya, Pangeran Wiswantara, istri, dan kedua anaknya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Walaupun dalam perjalanannya banyak bahaya, namun semua dapat berjalan dengan aman karena berkat kebajikan-kebajikan yang telah ia lakukan pada kehidupan yang lampau. Hingga akhirnya mereka pun sampai di pegunungan Panka atau yang juga disebut dengan Pankagiri. Di sana Wiswantara telah disediakan 2 buah rumah, yaitu satu untuk Pangeran Wiswantara sendiri dan satunya lagi untuk istri beserta kedua anaknya. Mereka tinggal di pengasingan tersebut selama 7 bulan. Di tempat lain, di desa Warnasi, hiduplah seorang Brahmin yang serakah yang bernama Jujaka. Suatu hari, rumah Jujaka terbakar akibat karma buruknya yang dilakukan pada hidup yang lampau. Jujaka merupakan seorang Brahmin ataupun yang sering membungakan uang atau juga sering disebut dengan rentenir. Jujaka pergi ke Gunung Panka untuk menagih hutang kepada keluarga yang memiliki hutang kepadanya. Ternyata keluarga tersebut tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya. Kemudian Jujaka meminta anak gadisnya, yaitu Amitata, untuk dijadikan sebagai istri. Amitata adalah seorang istri yang taat kepada suaminya. Suatu ketika, Jujaka mendengar bahwa di Gunung Panka juga tinggal seorang pangeran, yaitu Pangeran Wiswantara. Jujaka kemudian mendatangi tempat Pangeran Wiswantara dan bersembunyi di suatu tempat, yaitu untuk menunggu situasi yang tepat untuk melakukan tipu muslihat. Kemudian Jujaka berniat ingin meminta anak dari Pangeran Wiswantara. Jujaka mengetahui bahwa Pangeran Wiswantara adalah seorang dermawan, maka pasti
anaknya pun akan diberikan. Betul saja, saat istri Pangeran Wiswantara sedang mencari makan, maka Jujaka segera menemui Pangeran Wiswantara untuk meminta kedua anaknya. Pangeran pun memberikan kedua anaknya pada Jujaka. Ketika Putri Maldi atau istri daripada Pangeran Wiswantara kembali ke rumahnya atau kembali ke tempat tersebut, merasa terkejut karena di rumah dia tidak lagi menemui kedua anaknya. Mengetahui kedua anaknya diberikan kepada Sujata, maka Putri Mahdi pun menjadi pingsan. Dewasaka yang melihat kejadian ini ingin menguji sejauh mana tingkat kedermawanan yang dimiliki oleh Pangeran Wiswantara, yaitu dengan cara mengubah dirinya menjadi seorang Brahmin. Kemudian menemui Pangeran Wiswantara untuk meminta istrinya, dan Pangeran Wiswantara pun tanpa berpikir panjang segera menyerahkan istrinya itu kepada Brahmin tersebut. Melihat tingkat kedermawanan tersebut, kemudian Dewasaka kembali merubah dirinya menjadi wujud aslinya dan mengembalikan istrinya itu kepada Pangeran Wiswantara. Pada saat itu bumi bergetar dengan hebat. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Menyaksikan kedermawanan Pangeran Wiswantara yang begitu tinggi tersebut. Di tempat lain, Jujaka melaporkan kepada Raja Sanjaya bahwa kedua cucunya sedang bersama dengan Jujaka. Kemudian Jujaka ingin menyerahkan kedua cucunya itu kepada Raja Sanjaya dengan meminta tebusan. Tentu, Raja Sanjaya pun memberikan harta yang diminta oleh Sujaka sebagai tebusan untuk cucunya. Raja mengajak kembali kedua cucunya itu kembali ke istana Siwirata. Jujaka menjadi sangat serakahnya dan kemudian makan hingga perutnya meledak dan akhirnya Jujaka meninggal dan terlahirlah di alam neraka. Setelah masa pengasingan berakhir, Wiswantara pun kembali ke Jetutara dan menjadi raja di kerajaan Siwirata. Setelah menjadi raja di kerajaan, terjadi hujan permata yang diciptakan oleh Dewasaka. Kenapa? Hal ini membuat semua rakyat menjadi sangat gembira. Ya, maksud dari Dewasaka itu memberikan hujan permata adalah agar supaya kalau Pangeran Wiswantara ingin membantu atau ingin memberikan materi atau harta kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Pangeran Wiswantara sudah memilikinya. Kemudian Pangeran Wiswantara dapat membantu dari seluruh rakyat yang berada di kerajaan tersebut. Akhirnya kerajaan dapat menjadi kerajaan yang benar-benar maju, kerajaan yang benar-benar makmur, tidak ada lagi rakyatnya yang merasa kekurangan. Pada saat yang sama, saat itu juga datang utusan dari kerajaan Kalingga yang dengan begitu sopan datang dan mengembalikan gajah putih, karena di kerajaan Kalingga tidak ada lagi terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Saat itu hujan telah dapat turun secara normal. Gajah putih juga merasa gembira karena bisa kembali lagi ke kerajaan Siwirata dan menjadi kerajaan yang maju dan makmur. Pada saatnya Pangeran Wiswantara pun meninggal dan terlahir di surga Tusita untuk menunggu waktu yang tepat terlahir sebagai Siddhartha Gautama dan menjadi Buddha.
Kisah Wiswantara merupakan contoh daripada Atidana, yaitu dana yang diberikan dalam bentuk sesuatu yang sangat dicintai, sesuatu yang merupakan kepunyaannya yang terakhir. Demikian juga ia mengorbankan seluruh kepentingannya, segala kepentingannya demi untuk kebahagiaan makhluk hidup lain. Kisah Pangeran Wiswantara merupakan kehidupan terakhir bagi Bodhisattva sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha dan menjadi Buddha. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga dengan kisah ini anak-anak semua bisa memahami dan bisa menjelaskan contoh-contoh lain yang berkaitan dengan Atidana. Ya, Atidana itu adalah salah satu dana yang hanya mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian ataupun telah menjadi seorang bodhisattva. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jika melakukan kegiatan di luar, jangan lupa memakai masker dan hindarilah kerumunan. Selama musim pandemi ini, kita harus benar-benar menjaga diri kita. Dengan kita menjaga diri kita, otomatis juga kita telah menjaga orang lain. Akhirnya, Bapak akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dhamma